Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fasala Faizatul Zannah. Di sini aku mau mempresentasikan tentang menguasai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI yang isinya itu berupa aturan-aturan tentang cara menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa itu PUEBI? PUEBI itu singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang artinya adalah acuan resmi yang mengatur penggunaan ejaan dalam bahasa Indonesia. Jadi, PUEBI itu merupakan kaidah resmi yang mengatur penulisan huruf, penggunaan kata, dan pemakaian tanda baca dalam bahasa Indonesia agar sesuai dengan kaidah yang resmi. PUEBI itu ditetapkan sebagai pengganti pedoman sebelumnya, yaitu ejaan yang disempurnakan atau EYD. Dan berlaku sejak tahun 2015 sesuai dengan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. PUEBI itu mempunyai aturan-aturan penting. Aturan yang pertama itu ada pemakaian huruf kapital. Penggunaan huruf kapital yang tepat merupakan salah satu aspek penting dalam PUEBI untuk kejelasan makna dan estetika penulisan. Seperti contoh di samping ini ya. Contoh yang pertama itu ada awal kalimat. Setiap awal kalimat harus dimulai dengan huruf kapital. Contohnya, kami pergi ke pasar. Huruf K itu harus dimulai dengan huruf besar atau huruf kapital. Contoh yang kedua ada nama diri dan gelar. Nama orang, gelar kehormatan, keturunan, agama, dan nama geografis ditulis dengan huruf kapital. Nah, ketika kita ingin menulis nama diri atau nama gelar itu harus dimulai dengan huruf kapital. Seperti contoh di sini ya. Aturan yang kedua ada pemakaian tanda baca penting. Tanda baca adalah elemen krusial yang membantu memperjelas struktur dan makna kalimat dalam tulisan. Jadi tanda baca itu adalah penggunaan simbol-simbol khusus dalam sebuah tulisan untuk menunjukkan struktur kalimat, mengatur intonasi, memberi jeda, dan memperjelas makna kalimat, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan jelas dan tidak menimbulkan sebuah kesalahpahaman. Fungsi tanda baca juga untuk membantu pembaca memahami dari bagian-bagian sebuah tulisan. Kemudian ada penulisan kata dasar dan berimbuhan. PUEBI mengatur penulisan kata dasar dan kata berimbuhan untuk memastikan keseragaman dan kejelasan. Seperti contoh di sini ya, kata dasar itu adalah kata yang tidak dapat dipecah lagi atau menjadi lebih kecil. Kata dasar itu sebagai kata pokok atau kata akar. Kemudian ada imbuhan. Imbuhan itu untuk menambahkan imbuhan pada kata dasar. Contohnya seperti contoh di sini ya, itu ada me plus baca, dibaca membaca, ber plus lari, dibaca berlari, di plus ambil, dibaca diambil. Ingat ya, ketika di tidak menunjukkan kata tempat itu tidak boleh dipisah. Kalau di menunjukkan kata tempat itu harus dipisah. Contohnya di sekolah, di-nya itu harus dipisah. Nah, kemudian ada ter plus jatuh, dibaca terjatuh. Hindari penulisan imbuhan yang salah seperti melari atau diambil karena akan mengaburkan makna dan tidak sesuai dengan kaidah PUEBI. Jadi ingat itu ya, ketika di yang tidak menggunakan kata tempat itu tidak boleh dipisah. Kemudian ada penulisan bentuk ulang dan gabungan kata. Bentuk ulang adalah kata yang diulang seluruh atau sebagian dengan atau tanpa imbuhan dan memiliki makna tertentu. PUEBI menegaskan bahwa bentuk ulang harus ditulis lengkap dengan tanda hubung. Jadi bentuk ulang itu kata dasar yang diulang. Contohnya kata dasar dari makan. Bentuk ulangnya adalah makan-makan. Kemudian ada kata dasar anak. Nah, bentuk mengulangnya itu anak-anak. Nah, di sini ada contoh kesalahan umum dan cara memperbaikinya ya. Contoh kesalahan umumnya, di rumah saya ada banyak buku-buku. Penggunaan bentuk ulang yang kurang tepat karena banyak sudah menunjukkan jumlah jamak. Nah, penulisan yang benarnya itu, di rumah saya ada banyak buku. Cukup gunakan kata buku saja jika sudah didahului kata banyak. Jadi, kalau sudah ada kata banyak itu tidak usah pakai kata pengulangan ya. Nah, contoh yang kedua itu ada saya melari ke sekolah. Penulisan imbuhan me yang dipisah dari kata dasar. Penulisan yang benarnya itu adalah saya berlari ke sekolah. Imbuhan ber digabungkan serangkai dengan kata dasar. Atau saya melari ke sekolah. Jika melari memang kata yang dimaksudkan.
Contoh yang ketiga ada di mana kamu tinggal. Penggunaan di mana sebagai kata tanya yang sering salah, di sebagai kata depan, dan mana sebagai kata tanya harus dipisah. Jadi di mana kamu tinggal penerusan di dan mana harus dipisah karena di adalah preposisi yang menunjukkan tempat. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, menulis dengan ejaan yang benar dan konsisten. Yang kedua, meningkatkan keseragaman ejaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, memudahkan komunikasi dan pemahaman. Jadi, PUEB itu sangat penting untuk memastikan tulisan dalam bahasa Indonesia tertulis secara benar dan jelas. Mari praktekkan PUEB ya. Mungkin ini aja yang bisa dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.